بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا بفتوح العارفين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di dalam majelis ilmu kajian kita tentang bagaimana kita meraih khusyuk di dalam sholat. Dan ini adalah kalau tidak salah sudah pertemuan yang ketujuh berkaitan dengan ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana kita meraih khusyuk di dalam. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang duduk di antara dua sujud ya, dan doa yang disunnahkan untuk kita baca di dalam rukun tersebut ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang tasyahud awal dan tasyahud akhir ya. Adapun rakaat kedua yaitu sama seperti rakaat pertama, bacaan kita Al-Fatihah, kemudian bacaan surat, kemudian uh, uh, ruku, ya, tidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya, langsung kita masuk pada pembahasan tentang tasyahud awal. Yang mana tasyahud awal merupakan salah satu sunnah di dalam sholat. Ya, sunnah ini bersifat sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Yang mana sunnah ab'ad ini adalah sunnah yang apabila tertinggal, ya, baik itu karena lupa atau sengaja, maka disunnahkan untuk kita ganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan sunnah hayat. Ya, kalau sunnah hayat itu, kalaupun kita tinggalkan baik itu dengan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak diganti dengan sujud sahwi. Ya, bahkan tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Ya, kalaupun kita ganti dengan sujud sahwi sementara kita tahu hukumnya, ya, maka itu akan membatalkan sholat. Ya, seperti sunnah hayat itu ya seperti apa ya? Seperti doa iftitah, kemudian doa zikir, tasbih di dalam ruku, di dalam sujud. Nah, itu semuanya masuk dalam sunnah hayat. Ya, baik. Sunnah tasyahud awal, ya, tasyahud awal juga termasuk sunnah, tapi sunnah abad. Baik. Abad, ya, sunnah abad. Baik. An Ibn Abbas annahu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Wa kana yaqul tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini redaksi tasyahudnya, ya, redaksi tasyahud.
Ya, kemudian di dalam tasyahud ini sebenarnya ada dua zikir. Yang pertama adalah tasyahud, ya, tasyahud. Kemudian yang kedua adalah salawat, ya. Itu baru kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di sana saja, ya, sampai di situ. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Qur'an. Ya, jadi diajarkan kepada para sahabat sama seperti mereka diajarkan Al-Qur'an. Ya, itu artinya saking pentingnya. Baik. Beliau bersabda, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. At-tahiyyat itu adalah jamak tahiyyah, ya. Jamak tahiyyah yang artinya adalah penghormatan, ya, penghormatan, ya, kemuliaan, ya. Al-mubarakat, ya, keberkatan, ya. Wassalawat, salawat-salawat, ya. At-tayyiban, kebaikan-kebaikan hanya bagi Allah, ya, hanya bagi Allah. Ya, maka ketika kita membaca at-tahiyyat, ini artinya kita betul-betul merasakan bahwa segala bentuk penghormatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-mubarakat, ya, al-mubarakah ini dari kata al-barakah. Al-barakah itu artinya al-khairul katsir, kebaikan yang melimpah. Ya, itu menandakan bahwa segala bentuk, ya, keberkatan yang melimpah kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. As-salawat, ya, salawat itu adalah jamak dari kata solat. Nah, solat ini pada asal maknanya adalah doa, ya. As-salatu fil lughati, di dalam bahasa, secara bahasa maknanya doa, ya, doa. Nah, adapun di dalam istilah fikih, secara istilah, ya, maka salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim, yaitu ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalam. Itu salat secara istilah. Taib. Baik, dua-duanya dengan kedua makna, ya, doa ataupun solawat. Dan solawat juga bermakna rahmat, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kita makan sallallahu ala Muhammad, ya. Maka sholla di sini tidak boleh, kita tidak bisa kita artikan sebagai solat, ya, tetapi maknanya adalah solawat. Ya, solawat itu artinya apa? Solawat itu adalah rahmat. Sallallahu ala Muhammad, yakni semoga Allah melimpahkan, mencurahkan rahmatnya yang disertai dengan kemuliaan, penghormatan, keagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. As-salawat, rahmah, ya, itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. At-tayyibat, jamak dari tayyibah, sesuatu yang baik
Thayyibat artinya kebaikan-kebaikan. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya segala sesuatu kita serah, ya, dan kita yakini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, dan ya, assalamu alayka. Ya, semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Wa ala ibadillahi salihin. Demikian pula rahmat, ya. Demikian pula kesejahteraan tadi. Maaf. Assalamu alayna, ya. Demikian pula kesejahteraan itu semoga, maaf tadi saya baca yang mana ya? Eh, ya, saya ulangi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, demikian pula, ya, semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba kepada kami, ya, ada kesalahan di situ, kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh, ya. Semoga salam sejahtera juga tercurahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada nabimu Muhammad. Baik. Nah, ini redaksi tasyahud awal. Sebenarnya redaksi tasyahud itu banyak, tapi yang kita gunakan adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ada riwayat dari siapa, dari Abdullah bin Mas'ud, dengan ada perbedaan-perbedaan redaksi sedikit-sedikit, ya. Tapi ya yang paling lengkap adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, ya. Yang pertama, ya, ini juga dinamakan sebagai tahiyat. Kenapa dinamakan sebagai tahiyat? Karena di situ kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Dinamakan juga tasyahud karena di situ ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh sebab itu kita katakan tasyahud awal, tasyahud akhir, atau tahiyat pertama, tahiyat terakhir, ya. Kedua-duanya sama, ya. Baik. Jadi ketika kita membaca itu, ya, kita harus betul-betul merasakan bahwa kita sedang duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan segala penghormatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan segala keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. At-thayyibat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. At-thayyibat ini juga para ulama menafsirkannya yaitu al-kalimat at-thayyibat, yang mana itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalimat at-thayyibat ini yaitu kalimat yang 5, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu 5 kalimat yang mana 5 kalimat ini memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-kalimat al-khams, 5 kalimat yang merupakan al-kalimat at-thayyibat, ya. Nah, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian di situ kita membayangkan, merasakan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita, terlihat di hadapan kita, dan betul-betul merasakan kehadiran beliau, sehingga kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, di situ lihat apa yang kita ucapkan. Assalamu alayka. Alayka itu untuk menunjukkan apa? Kita berbicara kepada siapa? Hah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga salam sejahtera tercurahkan kepadamu wahai nabi. Maka kita di sini menggunakan kaf, namanya kaf dalam bahasa Arab kaful khitab. Ya, kaf untuk yang menandakan kita berbicara kepada orang yang hadir, depan kita, kepada orang yang hadir. Tapi kalau enggak hadir kan kita ucapkan apa? Assalamu alaihi. Tapi ini assalamu alaika. Ya, assalamu alaika itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dan mendengarkan salam kita. Ya, hadir tentu dengan cara yang sesuai dengan alam yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang berada, yaitu bukan alam kita tentu, ya, bukan hadir dengan fisiknya, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar salam kita dan kita betul-betul merasakan kita sedang mengucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam ini, sama seperti kita merasakan ketika kita berjumpa dengan kawan kita, kita assalamualaikum, ya. Dan kita betul-betul merasakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kita. Ya, di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusalli ya illa raddallahu alaihi ruhi fa'arudda alaihi salam." Fa'aruddu alaihi salam. Tidaklah ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepada jasadku sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengar salam kita dan Rasulullah selalu menjawab salam kita dan mengenal siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak berselawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana nanti salawatnya itu digabungkan antara tasyahud dan salawat itu pada tahiyat akhir, ya. Nah, maka sekali lagi untuk kita meraih khusyuk di dalam ya rukun ini ataupun di dalam sunnah ini, yaitu sunnah tasyahud, ya, pertama kita juga di situ betul-betul merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merasakan bahwa beliau mendengar salam kita, mengenal kita, sehingga apabila nanti tiba di hari kiamat, Rasulullah betul-betul mengenal kita. Dan apabila Rasulullah membagi syafaat, maka orang yang banyak mengucapkan salam dan banyak bersalawat kepada Rasulullah akan diutamakan dan diprioritaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam, rahmat, keberkatan, yaitu kebaikan yang melimpah dicurahkan kepadamu wahai Nabi, ya, wahai Nabi, ya. Nah, kemudian kita juga tidak lupa berdoa untuk diri kita, ya, dan mengatakan assalamu alaina, ya, wa ala ibadillahi salihin. Kita doakan untuk Rasulullah, kita doakan untuk diri kita doakan untuk saudara-saudara kita yang seiman, khususnya orang-orang yang soleh, ya, dan membaca assalamu alaina. Kita betul-betul merasakan, ya,
bahwa kesejahteraan itu juga melimpah kepada kita. Memohon Allah mencurahkan kesejahteraan. Assalam itu ya bisa bermakna kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, ketenangan. Itu yang kita minta, ya. Wa ala ibadillahis salihin. Dan juga kita mengharapkan semoga keselamatan, kesejahteraan, kedamaian ini limpah juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, apa dimaksudkan hamba Allah yang soleh? Hamba Allah yang soleh itu adalah yang menjaga kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya sesama makhluk, sesama manusia. Itu yang dinamakan sebagai orang yang soleh. Ya, bukan orang yang sekedar rajin beribadah tapi muamalahnya nggak baik. Ya, akhlaknya nggak baik. Itu bukan orang soleh. Ya, orang soleh itu adalah hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Nah, maka siapa yang hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia juga baik, maka dia adalah orang yang soleh. Maka dialah yang mendapat doa dari seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Bayangkan berapa miliar mendoakan orang yang soleh. Pasti ada yang dijawab di situ. Nggak mungkin dari 1 miliar, 2 miliar itu tidak ada yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Abu Abdullah Al-Hakim At-Tirmizi, siapa yang mau mendapatkan doa dari seluruh kaum muslimin dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat, maka hendaklah dia menjadi orang soleh. Ya, berusaha untuk menjadi orang soleh, maka dia akan mendapatkan doa itu dari seluruh orang yang sholat di atas dunia ini. Ya. Nah, kemudian ya di situ ada tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhad, bersaksi, dan yang dimaksud dengan bersaksi ini adalah kesaksian hati kita yang bermakna betul-betul meyakini. Karena keyakinan itu apabila dia sudah kuat, disamakan seperti menyaksikan. Ya. Jadi kita betul-betul menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan asyhad, bersaksi ini kan biasanya digunakan untuk sesuatu yang kita lihat, kita saksikan gitu. Oleh sebab itu adalah orang yang melihat kejadian itu. Bersaksi artinya dia menyampaikan kesaksian apa yang dia saksikan. Nah, di sini kita menggunakan asyhadu. Saya bersaksi. Baik, apakah kita pernah melihat Allah? Enggak pernah. Tapi kenapa kita bersaksi? Ya. Nah, karena keyakinan yang sangat kuat itulah dinamakan seperti atau dinamakan sebagai kesaksian. Ya, sebab itu ada seorang sholihin, ya, ditanya, "Kaifa ta'budullaha wa anta la tarah?" Ya, bagaimana Anda menyembah Allah padahal Anda tidak melihat Allah, Anda enggak melihat Tuhan gitu. Kenapa Anda menyembah sesuatu yang Anda tidak lihat gitu? Maka jawaban orang itu apa? Laulam arah ma'abadtuhu. Kalau saya nggak lihat, saya nggak akan sembah katanya. Kalau saya nggak lihat Allah, saya nggak akan ibadah kepada Allah katanya. Inni la arahu bi'ainayya. Memang saya nggak lihat dengan kedua mata saya, walakinni arahu binuri iman, tapi saya melihatnya dengan cahaya keimanan. Jadi iman itu jadi seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
yang mana namanya kesaksian ataupun keyakinan itu memang sudah sampai ke tahapan ya 100% gitu. Artinya tidak mungkin kita dibuat ragu oleh apapun dan siapapun juga. Ya. Jadi keyakinan itu, jadi ilmu itu ada tahapan tingkatan-tingkatannya. Bahkan keyakinan itu pun ada tingkatannya. Ya. Pertama ada pokoknya kalau ilmu sudah sampai kepada 100% itu namanya yakin. Yakin. Ya. Karena dia punya tingkatan-tingkatan. Pertama kalau orang kosong ilmu, zero, itu namanya apa? Namanya jahil. Nah, jahil itu artinya dia bukan bodoh. Itu bahasa kayak jahil itu artinya la ilma lahu, orang yang tidak tahu, tidak ada ilmu pengetahuan, namanya jahil. Ya, ya. Nah, ketika ada ya pengetahuannya tentang sesuatu, ya, pengetahuannya tentang sesuatu itu sudah mencapai misalnya 70%, 80%, ini namanya kalau dalam tingkatan itu namanya zon, dugaan kuat, ya. Tapi masih ada keraguan sedikit, misalnya 30%. Itu namanya yang 30% itu namanya waham. Ya, waham. Nah, kalau sudah sampai kepada 100%, kita betul-betul mengetahui sehingga kita tidak mungkin dibuat ragu oleh siapapun juga, itu namanya yakin. Ya. Ya, seperti misal ya, seperti kita melihat ya, ketika kita melihat sesuatu atau melihat seseorang, ya, katakanlah ibu sekarang melihat saya hadir di sini. Kira-kira nanti kalau keluar ada orang yang bilang Ustadz Lukman nggak hadir tadi, ragu nggak? Hah? Hah? Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena kita melihat betul-betul melihat ada di hadapan kita gitu. Nah itu namanya ainul yakin. Ya. Nah, maka keyakinan itu yang namanya keyakinan itu udah nggak bisa dibuat ragu oleh apapun juga. Nah, iman itu adalah keyakinan yang sudah sampai kepada 100%. Oleh sebab itu kalau orang keimanannya 99% itu belum dikatakan iman, belum dikatakan yakin. Kenapa? Kalau yakin itu memang sudah 100%, nggak mungkin ragu lagi. Ya. Nah, tapi kalau 99% itu masih zon namanya, masih dugaan. Belum sampai kepada yakin. Dan yakin ini pun ada 3 tingkatan. Pertama namanya ilmul yakin. Ya, keyakinan yang berdasarkan kepada apa? Kepada uh, bukti-bukti. Dasarnya adalah bukti-bukti, dalil-dalil walaupun kita belum melihat. Ya. Ada yang belum pernah pergi, belum pernah melihat Ka'bah. Ada yang belum pernah umroh haji. Ada. Yakin nggak Ka'bah itu ada? Kenapa bisa yakin? Padahal belum pernah lihat ke sana. Ya karena setiap hari kita melihat orang umroh pulang cerita, haji pulang cerita, sehingga terbentuk suatu keyakinan. Walaupun kita sendiri belum pernah melihat. Ya, sehingga apabila orang bilang, oh nggak ada itu Ka'bah itu nggak ada, ya kita nggak mungkin ragu. Gitu. Walaupun kita belum pernah melihat. Nah ini namanya ilmu yakin, yaitu keyakinan yang berdasarkan kepada bukti-bukti, kepada cerita, kepada khobar gitu. Nah, ketika nanti misalnya ya pergi umroh, berhaji, insya Allah semoga semua dikaruniakan haji dan umroh. Nah, ketika sampai di sana barulah kelihatan Ka'bah. Nah, maka bertambah pula keyakinannya dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, yaitu keyakinan yang berdasarkan kepada musyahadah, melihat langsung. Ya, karena nggak sama antara mendengar dan melihat. Walaupun kita mendengar saking banyaknya orang yang bercerita kita menjadi yakin, tapi beda ketika kita langsung
melihat sendiri. Itu namanya ilmul yakin. Nah, kemudian setelah tinggal di sana seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, udah betul-betul tahu ya seluk-beluk yang ada di kota Mekah di situ. Sehingga itu namanya hakul yakin. Ya, nah maka kalau hakul yakin di dalam Di dalam iman itu adalah ya orang-orang yang ahlul ma'rifah, ya, ahlul ma'rifah, orang-orang yang memang arif billah. Yang paling tinggi adalah pengetahuan mereka tentang Allah adalah para nabi, kemudian ya para aulia Allah, para wali Allah, ya, kemudian orang-orang soleh. Nah, maka asyhadu ini artinya kita betul-betul meyakini ya bahwa la ilaha, tiada Tuhan, ya, karena di dalam kehidupan ini banyak Tuhan-Tuhan palsu. Artinya manusia banyak mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menyampaikan di dunia hari ini ya tercatat sekitar 4.200 agama. Dan masing-masing agama ada Tuhannya masing-masing gitu. Artinya ada 4.200 Tuhan gitu. Nah, maka ketika kita membaca la ilaha, kita tiadakan semua Tuhan-Tuhan itu kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Tuhan yang dipertuhankan itu banyak, tetapi yang layak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di antara Tuhan-Tuhan manusia itu adalah ya hawa nafsunya, itu adalah Tuhan-Tuhannya juga. Ya, ya, ketika orang selalu ikut kepada hawa nafsunya, maka seolah-olah dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka syahadat ini betul-betul membersihkan hati kita daripada selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini ya bahwa hanya Allah lah yang layak dan berhak untuk disembah karena dialah sang pencipta ya yang tunggal, yang tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian setelah itu kita bersaksi juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka yang dimaksud dengan syahadah di sini adalah kesaksian hati, melihat dengan hati. Ya. Bukan sekedar melihat dengan mata. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat Nabi enggak? Hah? Mereka lihat enggak? Ya, cuman mereka hanya melihat dengan mata, enggak melihat dengan hati. Yang mereka lihat adalah fisik Muhammad. Tapi apa di sebalik Muhammad itu mereka tidak lihat. Karena yang apa yang ada di balik Muhammad itu hanya mampu dilihat oleh hati. Yaitu apa? Bahwa Muhammad ini adalah Rasulullah. Karena Rasulullah itu bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak? Nggak bisa, itu kan sifat. Muhammad adalah utusan Allah. Yang dilihat itu adalah fisik. Kalau sifat, nggak bisa dilihat gitu. Ya, nggak bisa dilihat. Ya sama seperti seseorang yang alim. Alim itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa, itu sifat. Nah, itu bisa dilihat dengan hati. Sifat ilmunya, sifat akhlaknya, kebaikan-kebaikan itu kan kita lihat dengan hati, bukan fisik yang kita lihat. Ya, maka yang dimaksud dengan asyhad di sini adalah keyakinan, dan itu adalah sifat dari hati. Ya, asyhadu, aku bersaksi, artinya meyakini dengan hatiku, menyaksikan dengan hatiku bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka siapa yang melihat Rasulullah dengan matanya, melihat Muhammad dengan matanya, tapi tidak menyaksikan dengan hatinya, maka dia tidak mungkin beriman.
Tapi orang tidak melihat fisik Rasulullah, fisik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia melihat dengan hatinya, maka dialah orang yang beruntung. Ya, nah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mata hati kita dibuka oleh Allah sehingga kita menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah, ya Allah, Rasulullah membanggakan iman orang-orang yang nggak pernah bertemu dengan beliau. Suatu hari Rasulullah bersama para sahabatnya. Beliau bertanya, ayyul khalqi a'jabu imanan? Allah bertanya kepada para sahabat, kira-kira siapa makhluk yang paling menakjubkan imannya? Yang paling luar biasa imannya? Kata para sahabat, para malaikat ya Rasulullah. Malaikatlah yang paling hebat imannya, yang paling dahsyat, yang paling menakjubkan imannya. Kata Rasulullah, kaifa la yu'minuna hum 'inda rabbihim? Bagaimana para malaikat enggak beriman sementara mereka berada di sisi Tuhan mereka, mereka menyaksikan kebesaran Allah. Justru yang mengherankan, yang aneh adalah kalau mereka enggak beriman gitu. Artinya bukan sesuatu yang menakjubkan. Ya, bukan sesuatu yang menakjubkan. Akhirnya mereka mengatakan kalau begitu Nabi yang menakjubkan imannya, yang paling dahsyat, yang paling hebat imannya. Rasulullah pun menjawab, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yatanazzalu alaihim. Bagaimana para nabi beriman kepada Allah sementara wahyu turun kepada mereka gitu. Ya wajar kalau para malaikat itu beriman, itu wajar gitu. Kenapa? Karena mereka melihat kebesaran Allah. Para nabi juga wajar beriman. Kenapa? Karena wahyu turun kepada mereka. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau gitu kamilah Rasulullah. Kaifa la tu'minuna wa ana baina adhhurikum? Bagaimana kalian enggak beriman sementara saya ada di hadapan kalian semua? Ya artinya justru yang aneh itu kalau kalian melihat saya tapi kalian enggak beriman gitu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling menakjubkan imannya adalah siapa kira-kira? Qaumun ya'tuna min ba'di wa lam yarawni, yaitu orang-orang yang datang jauh nanti setelah aku, mereka tidak pernah melihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Kita nggak pernah melihat, ya bahkan jarak masa antara kita dengan Rasulullah itu, ya Allah, ribuan tahun, bayangkan. Jarak, ya jarak tempuh, jarak tempat juga, Masya Allah, ribuan kilometer. Nah ini kalau bukan anugerah Allah, kalau bukan karunia Allah, kalau bukan karena nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, dan rahmatnya yang Allah curahkan kepada kita, nggak mungkin kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersyukur Allah buka mata hati kita, walaupun mata kita tidak melihat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi nanti yang kebanggaan dan kebahagiaan adalah kita bisa bertatap muka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan nanti juga di dalam kubur itu mereka akan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena malaikat mungkar dan nakir nanti membawakan surah Rasulullah. Man hadzal rajul? Siapa orang ini? Diperlihatkan kepada mereka Rasulullah. Siapa orang ini? Ya kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan Muhammad, hada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang yang nggak beriman, ya mana mungkin dia tahu itu? Nggak mungkin tahu. Ya, nah, maka itu tasyahud yang kita baca di dalam sholat. Nah kemudian setelah itu disunnahkan ya juga di dalam tasyahud awal ini untuk kita mengucapkan sholawat dan sholawat, ya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali ini
ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Kalau yang pertama cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Karena tasyahud pertama ini pendek, sangat ringkas. Oleh sebab itu, para sahabat menyifatkan tahiyat tasyahud pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ka'annahu jalasa 'ala radfi, seakan-akan Rasulullah duduk di atas batu yang panas gitu. Maksudnya orang duduk di batu panas itu kan nggak tahan lama-lama gitu. Artinya Rasulullah duduknya itu pendek saja, ringkas saja tasyahud itu, di dalam tasyahud pertama. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ya di situ cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tetapi ulama khususnya yang mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah mengatakan enggak, disunnahkan juga untuk apa? Untuk selawat kepada alul bait, kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu juga nggak akan memakan waktu yang panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kalau mau lebih pendek lagi, wa ala alih, sudah cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Ya. Ya, apakah harus pakai Sayyidina? Ya, kalau kita di dalam madhab Syafi'iyah disunnahkan untuk mengucapkan Sayyidina. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan itu enggak disunnahkan, bid'ah, enggak. Kita lebih memilih beradab. Ya. Gimana gitu rasanya langsung nyebut nama Rasulullah tanpa mengatakan Sayyidina gitu. Kita manggil orang tua kita aja enggak berani nyebut namanya gitu. Ya. Manggil bos kita nggak berani nyebut namanya langsung, ya apalagi Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena ini lebih mengandung adab. Ya walaupun ada hadis yang diriwayatkan, walaupun hadis itu adalah hadis dhaif, la tusawwiduni fi shalah, itu adalah hadis yang dhaif. Jangan mensayidkan aku di dalam sholat, itu adalah hadis yang dhaif. Kalaupun hadis itu benar, maka di sini kita para ulama mengatakan di dalam bab ini mengutamakan adab itu lebih utama. Ya, lebih utama ya daripada menjalankan perintah kalau perintahnya itu bukan perintah wajib. Ya. Contoh ya. Artinya Sayyidina ini lebih mengandung adab ya daripada kita Allahumma sholli ala Muhammad. Memang di dalam semua hadis-hadis nggak ada yang Rasulullah ajarkan kepada kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah selalu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kita sebagai umatnya, ya, yang gunakan adab. Kita sebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Baik, apa artinya? Ketika kita mengatakan Sayyidina Muhammad, ini kan otomatis akan bertentangan dengan redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini mana yang lebih utama? Kita menjaga redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah atau lebih mengutamakan adab? Nah, maka para ulama di sini mengatakan imtithalul adabi al-adabu awla min imtithalil amr. Dalam hal ini mengutamakan adab ataupun melakukan sesuatu yang beradab itu lebih utama dari menjalankan perintah, tapi dengan catatan perintah bukan perintah wajib. Contohnya apa? Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah tiba waktu sholat, ya muadzin sudah azan, Rasulullah belum datang, belum hadir. Bahkan sampai qomat Rasulullah belum datang, karena ketika itu beliau sedang mendamaikan dua kabilah yang sedang berseteru, ada cekcok. Akhirnya beliau terlambat, sehingga para sahabat terpaksalah meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Begitu Sayyidina Abu Bakar sudah maju dan menjadi imam, sudah mulai takbiratul ihram dan sudah mulai sholat, baru Rasulullah datang dan langsung masuk ke shaf pertama. Akhirnya para sahabat memberi isyarat, ya, bertepuk supaya apa? Supaya Abu Bakar mundur gitu. Tapi nggak mundur-mundur juga. Tapi karena sering sekali mereka memberi isyarat, akhirnya Sayyidina Abu Bakar menoleh ke belakang. Ternyata Rasulullah ada di belakang. Akhirnya Abu Bakar mau
Kata Sayyidina Rasulullah, "Utsbut makanak." Lanjutkan kamu sebagai imam. Artinya diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap menjadi imam. Ini perintah dari Rasulullah. Utsbut makanak. Diam di tempatmu, artinya apa? Tetap menjadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Enggak ikutin perintah Rasulullah. Akhirnya beliau mundur, faraja al-qahqara, beliau mundur, kemudian Rasulullah pun maju jadi imam. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, "Malaka?" Ya, "Malaka la tathbut id amartuka?" Kenapa tadi kamu enggak diam, enggak tetap jadi imam padahal ditegur oleh Rasulullah, "Malaka? Kenapa engkau tidak tetap menjadi imam padahal saya sudah perintahkan?" Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? "Maka nalibni Abi Quhafata an yakuna imaman baina yaday Rasulullah." Enggak mungkin rasanya Abu Bakar, anak Ibnu Abdullah Ibnu Quhafah menjadi imam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak layak insan ini menjadi imam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, maka Rasulullah pun benarkan apa yang beliau katakan, ya. Artinya perintah Rasulullah utsbut kanak ini bukan perintah wajib, ya, perintah sunnah. Tetapi karena beliau merasa bahwa tidak beradab untuk menjadi imam bagi Rasulullah, maka beliau pun tidak menjalankan perintah tersebut demi untuk menjaga adab. Nah, maka di sini para ulama mengambil kaidah bahwa menjaga adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah kalau perintah itu bukan perintah wajib, ya. Contoh lain, di dalam perjanjian Hudaibiyah, ya, di dalam perjanjian Hudaibiyah itu dalam perjanjian ditulis min Muhammadin Rasulillah. Ya, di dalam butiran-butiran perjanjian Hudaibiyah itu tertulis min Muhammadin Rasulillah. Begitu dibaca oleh kaum musyrikin, mereka bilang, "Kenapa ada Rasulullah di sini? Kami enggak beriman engkau sebagai Rasulullah." Kemudian mereka tidak mau, ya, tidak menerima kalau di dalam butiran itu ada Rasulullah. "Lau alimna annaka Rasulullah ma harabnaka." Kalau kami tahu engkau adalah Rasulullah, kami enggak akan perangi engkau, katanya. Maka kami tidak setuju ada Rasulullah di situ, tapi ganti dengan Muhammad bin Muhammad ibni Abdullah. Yang menulis ketika itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Rasulullah pun ya sudah memerintahkan kepada Ali, "Umhu, hapus Rasulullah," katanya. Hapus tulisan Rasulullah dan ganti dengan Ibni Abdullah. Sayyidina Ali enggak mau. "Ma kuntu li amhus maka ya Rasulullah." Enggak mungkin saya menghapus namamu ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya mencoret namamu ya Rasulullah, kata. Enggak mungkin, kata. Karena dia merasa enggak sopan gitu mencoret nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah perintahkan, "Umhu ya Ali." Hapus wahai Ali, kata. Nah, tapi karena beliau merasa tidak sopan dan tidak beradab untuk mencoret nama Rasulullah, beliau pun tidak menjalankan perintah tersebut sampai Rasulullah sendiri yang mencoretnya. Ya, nah maka dari juga diambil kaidah bahwa imtithalul adab muqaddamun ala imtithalil amr. Menjaga adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah kalau perintah itu bukan perintah wajib. Nah, maka di sini antara kita mengucapkan Sayyiduna, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bertentangan dengan yang diajarkan langsung Rasulullah, yaitu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Kenapa kita menjalankan Sayyidina? Karena itu lebih mengandung adab, lebih menjaga adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Al-Quran juga, ya Allah melarang kita untuk memanggil Rasulullah seperti kita memanggil sesama kita, gitu. Ya, la taj'al doa ar-rasuli ka doa ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadi panggilan kepada Nabi itu seperti kalian memanggil sesama kalian, gitu. Ya. Nah, maka Sayyidina Imam Ibnu Athaillah Iskandari, yang penulis pengarang kitab Al-Hikam, Hikam Al-Athaiyah, itu mengatakan apa? Jangan tinggalkan baca Sayyiduna Muhammad di dalam sholat. Karena ini adalah ibadah yang sangat penting dan dia mempunyai rahasia yang luar biasa, kata beliau.
Ya, nah oleh sebab itu kita di dalam mazhab Syafi'i itu berpegang untuk membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang yang bilang bid'ah itu apa, udah abaikan aja. Kita ikutin kata para ulama yang menjadi panutan kita. Ya, jangan kita ikutin apa yang dikatakan oleh orang-orang yang nggak jelas justru. Ya, para ulama kita udah jelas, keilmuannya jelas, mereka adalah panutan kita dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ya sudah, mereka mengajarkan kita seperti itu, ya kita jalankan. Ya, ada orang yang bising-bising bilang ini, bilang itu. Ya udah, masa kita mau ikutin orang yang nggak jelas dan kita tinggalkan yang sudah jelas, ya. Nah, jadi tasyahud awal ini yang paling pendeknya adalah sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, ya, disempurnakan kalau mau disempurnakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau lebih pendek lagi cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Ya, wa ala alihi. Ya, sudah. Tapi nggak boleh dilanjutin setelahnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, enggak boleh. Ya, cukup sampai di sana saja. Kecuali pas lagi apa? Berjamaah, imamnya agak lambat ini. Kita udah selesai baca, ya. Kita udah selesai baca, dia masih belum berhenti. Ya daripada kita bengong, ya udah nggak apa-apa lanjutin gitu. Supaya apa? Supaya ibadah kita nggak kosong daripada zikir. Ya, daripada zikir. Nah, itu makna-makna tasyahud yang kita baca di dalam tasyahud awal atau tahiyat awal. Nah, kemudian pada tasyahud akhir di situ ada tambahan. Ya. Jadi ada ada tahiyat, ada salam, ada tasyahud. Jadi 3 unsur ya. Ya. Ada tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian yang ketiga adalah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang keempat adalah salawat ya kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu bangkit Allahu akbar. Nah, pada tasyahud akhir itu ditambah ya. Nah, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, qad 'arafna kaifa nusallimu 'alaik. Ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Apa arti kami berselawat kepadamu? Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ka'ab ibni Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna, Rasulullah keluar kepada kami, menemui kami, kemudian kami berkata, qad arafna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Tapi kami enggak tahu bagaimana cara mengucapkan salam, cara berselawat kepadamu. Ya. Qul qulu Allahumma salli ala Muhammad. Saya baca redaksi hadisnya dulu. Qulu, maka Rasulullah bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya. Ya, di dalam hadis ini jadi banyak redaksi ya, banyak redaksi. Kalau dalam redaksi yang di sini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi dia banyak redaksi ya. Ada redaksi yang panjang, ada redaksi yang ringkas. Nah, ini termasuk redaksi yang ringkas. Yang kita baca itu adalah redaksi yang sedang-sedang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, dalam redaksi yang lebih panjang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala dzurriyyatihi wa ala zaujatihi. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Rasulullah, kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad, kepada istri-istri Muhammad, kepada keturunan Muhammad. Itu di dalam redaksi yang lebih panjang. Ya, dan kita memang disunnahkan untuk membaca yang lebih sempurna. Baik. Nah, maka tasyahud akhir, tahiyat akhir itu adalah hukumnya apa? Wajib. Karena dia adalah rukun solat. Ya, maka rukun solat tahiyat itu di situ mencakup pertama at-tahiyat, kemudian as-salam, kemudian tasyahud, kemudian berselawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rukun di dalam tasyahud. Ya. Nah, maka setelah kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya, innaka Hamidum Majid. Ya, yang kita baca langsung aja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, jadi kalau mau tadi di awal juga ditambah innaka Hamidum Majid kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang kita baca itu adalah kombinasi dari banyak riwayat. Ya, sama seperti yang kemarin doa antara dua sujud itu yang mencakup dua kalimat, itu adalah kombinasi dari banyak riwayat gitu. Karena di dalam riwayat-riwayat yang terpisah itu terkadang ada cuma 5, ada 4, bahkan ada 1. Nah, maka para ulama menggabung supaya apa? Supaya kita dapetin semua yang diajarkan itu digabung di dalam satu doa. Bighfirli, ya, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni. Ya, sampai di situ wa'fu anni. Itu yang ke-8 itu, yang terakhir itu tambahan dari Imam Al-Ghazali. Ya. Maka ini tasyahud. Nah, maka di situ ketika kita membaca sholawat, ya, kita niatkan pertama kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dan ini adalah suatu kewajiban. Jadi berselawat kepada Rasulullah itu hukumnya wajib di dalam setiap sholat, yaitu pada tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Ya. Nah, kemudian kita betul-betul memahami Allahumma sholli ini artinya apa? Kita memohon semoga Allah mencurahkan rahmatnya yang disertai dengan kemuliaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dilimpahkan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Allah melimpahkan salawatnya, rahmatnya kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkatannya
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa alu Muhammad di dalam doa, kalau di dalam doa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad itu adalah semua umatnya. Kalau di dalam bab uh, di dalam bab uh, warisan, ya maka itu anak-anak Rasulullah, kemudian Bani Hashim, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Abdul Muttalib. Nah, itu semuanya masuk di dalam Ahlul Bait. Tetapi di dalam doa kata Imam Nawawi yang dimaksud dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawatmu kepada Muhammad dan kepada seluruh alu Muhammad adalah semua pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kita orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman itu masuk di dalamnya, ya, ya sama seperti ala Fir'aun. Alu Fir'aun di situ yang dimaksud apa? Semua pengikut pengikut Fir'aun, ya, pengikut Fir'aun. Nah, maka agar ya semua agar doa itu mencakupi kita semua, ya maka para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alu Muhammad di sini, keluarga Muhammad di sini yang dimaksudkan adalah di dalam konteks doa adalah seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian setelah selesai tasyahud, ya, ya di situ kita salam. Tetapi sebelum salam kita juga disunnahkan untuk berdoa. Ya, ada doa-doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca sebelum kita salam. Ya, artinya kita gunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah waktu yang sangat mustajab. Kenapa? Karena kita baru saja selesai menjalankan perintah Allah dari takbiratul ihram sampai rangkaian akhir dari sholat, yaitu tahiyat. Nah, maka di situ sebelum keluar dari sholat, karena dalam sholat itu artinya kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat dengan Allah secara khusus, maka gunakan kesempatan itu untuk berdoa, ya. Dan insya Allah doa-doa ini nanti ada banyak doa, ya, banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya adalah at-ta'awuz, ya, dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzab qabr wa a'udzubika min syarri fitnatil min syarri fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat. Ya, di situ kata Rasulullah di antara yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur adalah ya banyak membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr. Diselamatkan dari fitnah dajjal juga, ya, karena fitnah dajjal ini sangat dahsyat yang kalau orang berjumpa bertemu dengannya mungkin ya nggak yakin bisa selamat dari fitnahnya saking dahsyatnya, ya. Maka agar diselamatkan ya baca doa itu, ya. Ya, kemudian ada doa-doa lain juga yang insya Allah nanti akan kita sebutkan satu demi satu, ya, sebagai penutup, ya, karena tinggal satu rangkaian yaitu salam, ya. Setelah itu sudah selesai berkaitan dengan hadis-hadis yang berbicara tentang sholat. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya cukup sekian. Nanti kita akan sempurnakan dengan pertanyaan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Pak Ustadz, jika kita ketiduran sampai akhir waktu asar, misalkan ada waktu beberapa menit lagi ke asar, dari zuhur ke asar. Nah, ketika kita sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba azan asar, itu bagaimana Pak Ustadz? Kita lanjut apa eh, ada apa stop, apa nikodo, apa gimana? Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka." Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka dia sudah mendapati salat tersebut. Artinya apa? Ya artinya seperti tadi. Ya kita karena ada hal sehingga terlambat salat. Sehingga udah hampir azan, kita salat. Begitu dapat satu rakaat, ya, satu rakaat, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, udah azan. Nah maka udah lanjutin sholatnya. Artinya kita sudah mendapati, artinya dapat satu rakaat sholat pada waktunya, itu sudah artinya kita sudah mendapati sholat tersebut. Maka sempurnakan, jangan diputusin, lanjutin, ya, lanjutin aja sholatnya. Ya, artinya kita sudah mendapati sholat itu secara sempurna. Yang penting dapat satu rakaat. Tapi kalau belum selesai satu rakaat, ya udah itu jatuhnya nanti qadha. Jatuhnya qadha. Baru Allahu Akbar, baru baca Al-Fatihah, tiba-tiba azan. Ya maka itu artinya kita udah sholat di luar waktunya. Maka itu jatuhnya akan menjadi qadha. Apakah kita putuskan? Enggak, lanjutin aja. Lanjutin saja sholatnya, jangan diputus ya. Tapi jatuhnya nanti itu akan menjadi qadha. Ya, qadha. Ya. Allah taala alam. Pak Ustadz, kalau kita sholat kita sudah sholat, dikira sudah asar gitu ya, sudah sholat, namun setelah pas selesai baru azan, itu bagaimana Ustadz? Ya itu ulang kalau itu. Itu kan? Kalau kita sholat, karena pertama kewajiban untuk sholat itu akan ada ketika sudah masuk waktu. Sebelum masuk waktu kita belum ada kewajiban untuk sholat. Kalau kita sholat sebelum waktunya, maka sholat tidak sah. Ya. Maka dapat pahala nggak? Ya dapat pahala sesuai dengan niat kita. Tapi ya tidak menggugurkan kewajiban. Selesai sholat, assalamualaikum, baru azan. Ya udah berarti itu dianggap oleh Allah sebagai sunnah. Ya. Sebagai sunnah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya setelah itu nanti ya kita sholat lagi. Ya, kita sholat lagi. Niatnya apa ya? Niatnya sholat fardu. Bukan mengulangi ya, tapi sholat fardu. Usolli fardul asri. Ya, arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Ya. Ibu-ibu siapa yang berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz, selawat kita innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu Pak Ustadz. Ya. Di sini malaikat lebih malaikat sendiri berselawat kepada nabi ya. Kan nabi-nabi juga banyak, berarti malaikat ini lebih sayang kepada nabi kita, nabi terakhir gitu Pak Ustadz. Itu pertanyaan. Yang kedua Pak Ustadz, kita baca salawat terakhir itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita yang tahu kan kita baca, tapi karena udah di pelajaran dari hadis Rasulullah bahwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya waktu salat ya, bacaannya itu udah kita pelajari dari kecil ya. Di orang tua kita juga begitu, dari wakil ulama, tapi kita tetap melaksanakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi enggak kita tambah dengan Sayyidina, karena Sayyidina itu lebih memuliakan gitu Pak Ustadz. Tapi kalau untuk salat itu kita baca aja yang ajarkan gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tadi berkenaan dengan bahwa para malaikat berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan cuma malaikat, bahkan Allah sendiri juga berselawat
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang paling dikasih dan dicintai oleh Allah. Bahkan sampai Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan, kalau semua perintah itu kita diperintahkan begitu saja. Tapi kalau salawat ini bukan cuma diperintahin, dicontohin oleh Allah. Ya, Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, maka hai orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan bersalamlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan, ya, pertama ibadah salawat itu adalah ibadah yang luar biasa, ya, luar biasa. Kenapa? Karena langsung dicontohin imam kita dalam salawat itu adalah Allah sendiri. Ya, apa makna salawat dari Allah? Salawat dari Allah itu adalah rahmah makrunah bit ta'zim wa tasyrif. Ya, rahmat yang disertai dengan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari malaikat, salawat dari malaikat itu adalah, ya, doa birrahmah, mendoakan rahmat. Kalau salawat dari Allah, Allah mencurahkan rahmat. Kalau malaikat, malaikat memohon supaya Allah mencurahkan rahmat. Demikian juga kita bersalawat itu juga doa dari kita, semoga Allah mencurahkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua itu menunjukkan kepada betapa besar kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan di dalam solat, bayangkan di dalam solat itu kita tidak boleh berbicara kepada satu makhluk pun di dalam solat. Kita hanya boleh berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kepada satu orang saja. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita bicara kepada Rasulullah, Assalamu alaika. Ya, semoga salam dan sejahtera tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Itu kan kita berbicara. Tapi kalau itu kita ucapkan kepada kawan kita, orang misalnya bersin, ahim, alhamdulillah, yarhamukallah, terus batal salat kita. Kenapa? Karena di situ kita berbicara kepada makhluk. Yang dibolehkan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Assalamu alaika. Atau bahkan kita ketika mendengar, ketika imam membaca, misalnya baca Muhammadur Rasulullah, kita baca Sallallahu Alaika ya Rasulullah. Ini enggak apa-apa, enggak membatalkan sholat. Karena hanya satu makhluk saja yang kita boleh berbicara kepadanya di dalam sholat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih memberatkan lagi adalah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikut kekasih Allah. Kenapa? Karena Allah ingin melimpahkan kasih sayangnya kepada kita melalui Rasulullah. Di mana Rasulullah nggak mau melihat seorang pun umatnya ada di dalam api neraka. Ya, bayangkan, nggak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Ya, tidak ada yang nikmat yang lebih besar daripada kita dijadikan sebagai, pertama dijadikan sebagai orang yang beriman, yang kedua dijadikan sebagai pengikut kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Rasulullah itu apa? Bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim itu artinya apa? Kasih sayangnya itu enggak terhingga, enggak bertepian. Ya. Kata orang kasih ibu apa? Ada sepanjang masa. Ya, enggak sepanjang masa di dunia, habis dunia udah selesai. Enggak ada di akhirat itu, enggak ada mana ibuku, mana anakku, enggak ada lagi udah. Ya, tapi Rasulullah nggak ada, sampai dunia akhirat pun Rasulullah akan selalu mengawal kita sampai betul-betul masuk dalam surga. Masuk dalam surga baru di situ Rasulullah tersenyum, alhamdulillah. Sebelum itu nanti, masya Allah, Rasulullah sibuk, gitu mondar-mandir masuk dalam api neraka, ngeluarin umatnya yang satu demi satu dikeluarkan daripada api neraka. Ketika udah selesai, baru di situ Allah tersenyum bahagia. Ya, itu yang kita syukuri. Yang kedua, kita diajarkan, ya memang demikian redaksinya di dalam hadis adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mau pakai itu enggak masalah, tapi menjaga adab itu lebih utama kata para ulama. Jadi ulama yang diajarkan kepada kita itu adalah redaksi yang ada di dalam hadis. Tapi kita diajarkan untuk lebih mengutamakan adab. Ya, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita usahakan supaya kita dapat, karena mengagungkan Rasulullah, kita diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah, kita diperintahkan untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nggak ada bedanya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun yang melarang katanya jangan, itu mungkin berdalil kepada tadi hadis la tuswiduni sholat.
Jangan mensayyidkan aku di dalam sholat. Tapi hadis itu kata para ulama sepakat hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Jadi di sini ya kita punya pilihan mana-mana ya Allahumma sholli ala Muhammad juga benar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga ya benar juga, tapi lebih mengandung adab penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, dan itu ya pertimbangannya adalah ya tadi ya para ulama sampai membuat kaidah itu al-adabu muqaddamun ala imtitsalil amr, menjaga adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah. Perintahnya ya perintahnya di dalam hadis adalah Allahumma sholli ala Muhammad redaksinya. Ya, tapi kita demi menjaga adab kepada Rasulullah ya kita tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Wallahu taala alam. Ya, itu pernyataan Imam Nawawi. Yang dimaksud dengan Alu Muhammad dalam doa, khusus di dalam doa adalah seluruh umat Rasulullah. Dalam urusan harta, dalam urusan nasab, yang dimaksud adalah memang keluarga Muhammad, keluarga Rasulullah. Tapi kalau di dalam doa yang dimaksud adalah seluruh pengikut Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz tanya yang pertama, kita kadang-kadang kalau sholat itu pas membaca surat kita mau selesai ragu-ragu, saya ini udah baca Al-Fatihah belum ya? Gitu. Nah, apakah sebaiknya kita baca Al-Fatihah lagi? Itu tadi yang pertama. Yang kedua, ini kita karena udah manula ya kali ya. Kalau sholat suka ngantuk ya, apalagi tahiyat akhir ya. Nah, waktu tahiyat akhir baca awal-awal Pak, mungkin mau baca sholawat les gitu ya. Les tahu-tahu udah mau salam kita kedengaran ustadznya salam. Nah, itu sholat kita sah apa enggak? Kalau misalnya enggak sah, apakah kita harus ulang? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ragu di dalam sholat, apakah kita sudah membaca surat Al-Fatihah atau belum membaca surat Al-Fatihah. Oke. Kalau kita masih berada, ya masih dalam keadaan berdiri, belum ruku, kemudian kita nggak ingat nih saya udah baca Al-Fatihah atau belum, ya udah supaya selamat baca lagi Al-Fatihahnya gitu. Ya, tapi kalau udah ruku, tadi saya udah baca Al-Fatihah apa belum gitu. Ya, udah ruku, udah baca Al-Fatihah apa belum. Tapi kalau aku betul-betul nggak tahu udah baca atau belum, ya udah tinggalkan keraguan itu, lanjutin sholatnya. Kecuali betul-betul ingat, oh iya saya belum baca Al-Fatihah, tadi langsung lompat, setelah baca Iftitah langsung baca surat. Nah, di situ harus diulangi lagi rakaat pertamanya. Artinya nanti ketika sebelum salam ya bangkit lagi satu rakaat lagi untuk sempurnakan. Karena yang rakaat pertama tadi dianggap batal. Kenapa? Karena tidak memenuhi rakaat. Tapi kalau sekedar ragu, ya bahkan udah salam, assalamualaikum, tadi saya udah baca Al-Fatihah belum? Ya udah tinggalin semuanya. Ya, selama ragu, kecuali kalau betul-betul yakin. Ya, betul-betul yakin. Jadi kaidah adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Ya, keyakinan itu bisa dibatalkan dengan keyakinan yang sama. Artinya kita betul-betul yakin bahwa kita belum membaca Al-Fatihah, maka di situ kita harus mengulangi. Nah, yang kedua tadi kita mengantuk ya. Iya, Pak. Ya, mengantuk. Ya, sehingga ketika tahiyat akhir gitu kita mengantuk sampai nggak kebaca, tiba-tiba udah imam udah salam gitu. Ya kalau kita nggak baca sama sekali ya kita harus baca, selesaiin dulu baru setelah itu salam gitu. Jangan imam salam kita langsung salam sementara belum membaca tahiyat, sementara itu dalam rakaat tahiyat akhir itu kan kun. Ya mau nggak mau kita harus sempurnakan dulu, kalau nggak ya sholat kita batal gitu. Kita sama imam salam ya berarti sholat kita nggak memenuhi rukun gitu. Karena nggak usah ngikutin imam. Iya nggak usah ngikutin imam, lengkapin dulu, sempurnakan dulu gitu. Sempurnakan dulu dari mana kita ingat tadi saya udah baca tasyahud tapi belum baca selawatnya, ya udah dari selawatnya itu. Tapi kalau memang begitu at-tahiyat itu tuh ngorok ya.
Tiba-tiba imam salah, udah berarti dari awal tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi sampai akhir kita salam. Jadi jangan dengar imam salam langsung salam, ya. Allah taala. Ya, silakan. Baik Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, ini masalah tentang perjalanan. Suatu hari kami melaksanakan perjalanan termasuk untuk namanya tadabbur alam. Nah, di suatu tempat itu sudah persyaratan untuk jamak qashar ya. Nah, itu sudah di tempat kita sudah melaksanakan jamak qashar. Nah, ini dalam perjalanan pulang. Di dalam perjalanan pulang, kami itu di jalan tol ya. Tol itu tidak memungkinkan untuk berhenti. Jadi kami sudah menganjurkan niat sholat jamak takhir. Ya. Nah, dalam perjalanan yang kita akan tuju, awalnya niat jamak takdim. Ya, kita memungkinkanlah bisa berhenti di suatu tempat. Ternyata dalam perjalanan kami kena musibah. Nah, tidak mungkin untuk melaksanakan jamak takdim tadi. Ya, akhirnya berpencarlah karena itu mobil lama untuk ini kembali gitu. Karena itu musibahnya mobil itu terbakar. Jadi, nah yang kami bawa peserta itu jadi pulangnya berangsur-angsur. Nah, yang akan saya tanyakan, saya kan sebagai ketua panitia lah ya, yang tadinya menganjurkan untuk sholat begini-begini gitu. Ternyata kita berpencar masing-masing pulang. Nah, apakah tanggung jawab saya dosa apa tidak kepada ibu-ibu yang tidak melaksanakan sholat tersebut? Jadi sampai ke rumah ini kami harus melaksanakan sholat. Bagaimana kan kalau untuk jamak takhir juga kalau sudah ke tempat ke rumah masing-masing kita tidak bisa kan ya Pak Kiai. Nah, apa yang kami lakukan? Apakah kita sholat maghribnya di kodok? Apa bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ini berkaitan dengan hukum sholat safar ya. Ya, sholat safar. Kalau sholat safar kita sudah tahu ya, dibolehkan untuk dalam mazhab Syafi'i dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar ya. Sebab di dalam mazhab lain itu hanya boleh jamak saja tapi nggak boleh qashar kecuali ketika berhaji. Tapi dalam mazhab kita yang penting safar kemudian sudah memenuhi syarat, jarak tempuh juga memenuhi, maka sudah dibolehkan untuk jamak dan qashar ya selama di dalam perjalanan. Baik, bagaimana kalau misalnya ya seperti tadi ya, seharusnya kita jamak dan qashar itu di tengah perjalanan tapi karena ada musibah sehingga kita nggak bisa sholat ya, sehingga sampai tujuan gitu belum sholat. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita mengqadha sholatnya ya, kita mengqadhanya. Tapi kalau masih waktu di sana, misal yang seharusnya kita jamak itu adalah zuhur asar. Ternyata sampai ke tujuan asar, ya maka di situ nggak boleh jamak lagi sudah. Maka yang zuhurnya kita qadha, ya zuhurnya kita qadha, asarnya kita sholat biasa. Ya boleh diqashar nggak? Nggak boleh diqashar lagi. Ya nggak boleh diqashar lagi. Jadi harusnya kita qashar di perjalanan apabila kita sudah sampai tujuan, ya artinya atau ada sholat yang tertinggal saat kita musafir, kemudian kita qadha di tempat tujuan kita, di tempat mukim kita, maka ya sudah kembali kepada sholat biasa. Jadi kita nggak boleh qashar lagi, nggak boleh qashar lagi, ya. Nah, demikian juga ada sholat yang kita tinggalkan, kemudian kita ingin mengqadha di waktu safar. Nah, itu kita kira-kira itu di qashar apa enggak? Enggak. Ya, tetap sholat seperti biasa. Ya, kenapa? Karena ada kaidah mengatakan idza ijtama'al
al-hadaru was-safaru quddimal hadar. Apabila dalam satu solat ini berkumpul dua hukum, hukum musafir dengan hukum mukim, maka yang diutamakan adalah hukum mukimnya. Misalnya, dia tinggalkan ketika musafir. Seharusnya kan musafir di situ boleh qashar. Tetapi ketinggalan sampai dia mukim. Nah, maka sholat yang dia tinggalkan waktu musafir itu, waktu safar itu, dia qadha dalam keadaan sempurna. Nggak boleh, tadi saya tinggalin qashar nih, maka sekarang saya qadha qashar juga. Nggak boleh. Jadi harus ditunaikan dengan sempurna. Demikian juga misalnya, sebelum kita safar, ada sholat yang tertinggal misalnya. Ada kita tinggalkan sholat ketika kita mukim. Kemudian kita ketika safar, tadi saya belum sholat zuhur misalnya. Ya, maka ketika kita mengqadhanya di dalam safar, kita mengqadha dengan sempurna juga. Ya, dengan sempurna. Tapi kalau sholat safar kita tinggalkan di waktu safar, kemudian kita mengqadhanya di waktu safar, ya tetap boleh qashar. Ya. Nah, terus tadi apakah kita berdosa? Ya, untuk sholat, ya enggak enggak bisa sholat di tempat sehingga masing-masing sholat atau mungkin nanti qadha dan lain sebagainya, ya sudah kita enggak ada tanggungan, enggak ada dosa insyaallah. Sudah mengingati, dan juga musibah, siapa yang inginkan musibah gitu. Ya. Ya, tapi ketika sudah sampai di tujuan, ya maka hukumnya nanti kita akan mengqadha kalau sudah keluar waktunya. Tapi kalau masih pada waktunya, ya udah kita sholat ada seperti biasa normal. Ya, wallahu taala alam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang meninggalkan sholat, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, ketika anak di ruang ICU hingga wafatnya itu tidak mengerjakan sholat, apakah kewajiban orang tua atas anak itu meninggalkan sholat itu, Pak Ustadz? Apa harus mengqadhanya sebagai orang tua atau membayar fidyah selama di ICU itu? Terima kasih, Pak Ustadz. Ketika sakit di ICU, ya, ya tidak mengerjakan sholat ataupun puasa. Ya, apakah kewajibannya? Maksudnya anaknya masih hidup, meninggal ketika sakit tersebut. Oke. Ya, pertama, sholat itu adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan oleh apapun juga selama akal masih ada, selama masih sadar. Ya, bahkan di dalam peperangan pun kita saling tembak musuh, bahkan saling ini pun tetap wajib sholat dalam keadaan perang, keadaan berkuda, dalam keadaan berkendaraan. Ya, sholat itu gugur apabila akal sudah hilang, tidak sadar. Ya, nah, maka kalau di dalam ICU dia dalam keadaan sadar, ya, maka dia tetap wajib sholat. Kalau nggak bisa berwudu, ya tayamum. Nggak bisa tayamum sendiri, nanti bantu tayamum gitu. Dibantu tayamum. Ya, yang penting adalah hukumnya adalah selama masih ada akal, ya, karena memang ya sholat ini adalah kewajiban yang paling utama gitu. Ya, kita nggak boleh berdiri, ya udah duduk, nggak boleh duduk, ya udah berbaring, nggak boleh bergerak, ya udah mata aja, nggak boleh mata berkedip, ya udah cukup dengan hati aja. Ya, kecuali kalau hati udah hilang, ya baru di situ udah nggak wajib sholat lagi. Ya. Nah, bagaimana kalau dia tinggalkan sholat, ya kemudian meninggal saat itu, ya maka meninggal juga sebenarnya dalam keadaan berdosa, ya, dalam keadaan berdosa. Kalau dia memang sadar, tapi kalau lagi koma, ya udah nggak ada kewajiban, gitu. Ya maka kewajiban dari yang menjaga di situ, ya ingetin kalau lagi sadar, ya ingetin, nggak diperintahkan untuk berjalan apa enggak, ya kalau nggak bisa berwudu diwuduin, nggak bisa itu tayamum, ya. Kemudian ya udah tinggal diam di tempatnya, nggak bergerak sama sekali pun nggak ada masalah, Penting alhamdulillahirabbil alamin. Mau ruku ya ruku dengan isyarat mata aja, sujud juga dengan isyarat mata, takbir juga dengan isyarat mata, ya. Yang penting jangan sampai tinggalkan. Ya, bagaimana kalau tertinggal? Ya memang sebagian ulama menyatakan, di antaranya Imam Subki, itu ya apa-apa kita bayarin fidyah.
Ya, semoga dengan itu ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya sebagai bentuk kafarah ya. Sebesarnya fidyah itu berapa Ustaz kalau meninggalkan sholat? Misalnya 4 hari di ICU mereka. Ya, fidyah itu ya kadarnya ya sama seperti fidyah fidyah apa? Fidyah puasa. Puasa 1 mud Satu itu ya. mud, Satu satu mud. mud itu ya sekitar 750 gram. Ya genapin aja jadi satu kilo beras gitu. Atau Terus makanan pokok. dibagiinnya Pak Ustadz sembarang ya? Maksudnya Ya kepada fakir miskin. fakir Ya, miskin. kepada fakir miskin. Oke. Ya. Satu waktu itu 1 mud ya. Ya, ya, walaupun memang itu tidak ada di dalam tidak ada di dalam hadisnya, itu istimbat para ulama ya, Iya. mengkiaskannya kepada ibadah-ibadah lain, ya, ibadah-ibadah lain. Ya, dengan harapan ya semoga Allah mengampuni Iya. dosa-dosanya. Berarti Ya. kalau puasanya kan dia nggak puasa, Ya, nggak sholat berarti 2 mud berarti ya. ya Puasa. berarti puasa juga setiap harinya itu 1 mud. Ya, kalau 30 hari ya berarti 30 Mud. mud. Tambah sholat tuh ya. Ya. Terus sholat. Ya. Oh ya udah. Terima kasih Ustaz. Ustadz izin bertanya. Silakan. Ini Pak Ustadz, waktu saya muda, kalau misalnya waktu zuhur sudah masuk, lalu saya belum sholat, lalu haid gitu di jam 1, itu bagaimana sholat saya zuhurnya? Kalau sudah Kasih. waktu itu kita haid, maka salat itu sudah jadi kewajiban kita, maka harus kita qadha. Ya, harus kita qadha. Ya, kita qadha. Ya, bahkan kalau di dalam menurut penjelasan para ulama, bahkan sebelum masuk misalnya kita haidnya datangnya, maaf, sucinya ya, suci kalau ini suci, maksud sucinya itu maghrib, ya maghrib. Maka sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, kita juga diperintahkan untuk mengqadha zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Zuhur, kenapa dua-duanya ya? Karena ini ada sholat yang bisa digabungkan gitu, bisa dijamak. Jadi zuhur dan asar juga kita qadha. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan nanti jangan-jangan sebelum itu sudah suci gitu. Tapi baru kelihatannya misalnya maghrib gitu. Ya. Ya, zuhur dan asar juga di qadha. Ya. Dari sekarang boleh dong mengkodok ya Pak Ustadz, karena dari dulu nggak pernah Ya dikodok. boleh kapan aja. Jadi selama kita masih hidup boleh diqadha. Yang tidak tinggalkan 70 tahun yang lalu kita masih ingat, ya udah kita qadha kapan aja. Ya. Selalu. Kapan aja. Jadi selama masih hidup masih ada kesempatan untuk qadha. Bagaimana kalau banyak yang ketinggalan? Ya udah dicicil. Ya, setiap sholat zuhur misalnya nanti bangun lagi dapat 2 pahala sunat, pahala qadha juga. Ya, jadi niatin ba'diyahnya itu 4 rakaat, ya udah niatin zuhur yang saya tinggalkan sebelumnya gitu. Ya, demikian juga subuh, ya udah berdiri lagi 1 rakaat lagi, atau sebelum waktu qobliyah itu kita niatin untuk qadha juga. Jadi dapat pahala qadha dengan pahala. Satu lagi mohon izin tentang sholat di perjalanan. Ketika kita mengikuti perjalanan lewat udara yang lebih daripada 10 jam, di mana di situ ada sholat subuh, kita biasanya sholat subuh di pesawat, memang sih. Tapi kan kita nggak jelas apa kiblatnya entah di mana ya, tapi kita niat seperti itu. Kan ada ustadz atau ustazah yang menyampaikan bahwa ketika nanti kita sampai di darat dan kita menemui memenuhi syarat ketemu air untuk berwudu, kita dianjurkan untuk langsung sholat. Nah ini kebetulan perjalanannya sholat subuh sampai dengan sholat zuhur. Nah apakah boleh kita misalnya pada waktu sholat zuhur itu juga kita langsung sholat subuh lagi, atau dianggapnya yang sholat tadi di pesawat itu sudah
nggak ada masalah. Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang hukum sholat di pesawat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan. Karena Rasulullah Sallallahu dalilnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sholat di atas kendaraan, tapi setiap mau sholat fardu beliau turun untuk sholat. Ya. Nah maka apa yang kita lakukan? Kalau di dalam mazhab Syafi'i udah nggak ada sholat di atas pesawat. Kalau sholat itu sekedar untuk menghormati waktu. Setelah tiba di sana nanti kita qadha. Ya, jadi sholat subuhnya itu nanti sudah sampai di situ, udah zuhur di situ, ya udah sholatnya di sana gitu. Lah bagaimana nanti kalau pesawatnya tiba jatuh saya belum sholat? Ya udah kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kita niat sholat gitu. Karena waktu itu memang tidak memenuhi syarat untuk kita sholat gitu. Ya, jadi nanti kita setelah sampai di sana gitu. Ya, kalaupun sholat di pesawat itu tidak cukup, ya tidak cukup. Itu lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu saja, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Ya, jadi nanti kita akan sholat subuhnya itu kalau udah sampai zuhur di sana ya udah berarti kita sholat di sana. Mana yang akan kita dulukan, sholat subuh dulu atau sholat zuhur dulu? Mana? Tapi kalau udah zuhurnya udah di akhir ya maka di situ kita zuhur dulu baru setelah itu untuk subuhnya. Ya, wallahu taala alam. Ya, tapi kalau di dalam madhab Imam Hanafi boleh, ya boleh. Ya, tetapi ya kita kalau memang sudah komit mengikut satu mazhab ya udah kita komitmen, jangan kita loncat-loncat nyari yang mudah-mudahnya gitu. Ya, wallahu taala alam. Masih ada Bu? Sudah. Mungkin sudah waktunya. Silakan Ustaz. Itu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. nanya Pak Ustadz, Ya. masalah sholat jamak takdim duhur ke asar, apa perbedaannya? Ada yang satu salam dan ada yang dua salam. Yang apa? Jamak takdim, jamak takdim duhur ke asar, ada yang satu salam, ada yang pakai dua salam. Apa perbedaannya? Enggak ada satu salam. Tapi saya ada yang satu salam itu dia pakai 4 rakaat, tidak maksudnya dua salam. Jadi pertama dia udah niat dari pertama terus sampai 4 rakaat satu salam. Ada yang pakai dua salam, 2 rakaat dia salam. Lalu kedua bangun lagi niat kedua salam lagi. Ya, Ada yang begitu Pak Ustadz. Baik. Jadi Terima kasih. pertama jamak itu artinya ya, jamak itu artinya kita dua solat. Dua solat itu artinya dua salam. Nggak boleh dua solat kita salam, itu nggak boleh. Itu boleh solat sunat. Sunat kuliah ba'diyah kita boleh 4 rakaat sekali salam boleh. Ya. Kalau solat fardu di situ, solat kita mau jamak di situ kita solat dua solat. Nah, satu solat itu masing-masing ada takbiratul ihram, ada salam. Udah selesai satu solat, kita salam, baru bangkit lagi, takbir lagi, solat lagi. Jadi tidak ada solat jamak dengan satu salam, itu nggak ada. Itu berarti solatnya batal, ya tidak sah. Tidak ada di dalam seluruh mazhab pun tidak ada, ya karena itu memang itu dianggap sebagai satu solat. Karena satu solat itu sudah ada rukun-rukunnya. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau kita belum salam, berarti belum selesai solat. Kalau satunya berarti dianggap satu solat. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita tutup dengan kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا بفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدنا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اكفنا بحالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.